edisi fitur kali ini aku bakalan bahas tentang skincare, lebih tepatnya cara menjaga agar skin barrier tetap dalam kondisi baik atau sehat. Terus juga mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung step skincare itu dimulai dari apa, habis itu kita harus apa, kandungannya kayak gimana, terus basic skincare itu apa aja. Jadi mungkin nanti aku bakalan sharing juga ke kalian. Aku bukan expert dalam skincare, tapi aku bakalan coba sharing aja ke kalian tentang skincare rutin yang biasa aku pakai tiap pagi dan malam untuk menjaga skin barrier tetap sehat. Umumnya skin barrier itu bisa rusak karena paparan dari luar, misalnya polusi, debu, kotoran, sinar UV, dan lain-lain sebagainya. Tapi kerusakan skin barrier bisa dicegah dengan beberapa hal, misalnya penggunaan skincare yang tepat. Nah, penggunaan banyak produk skincare nggak menentukan kalian bakalan dapat kulit yang sehat. Jadi pakai aja yang sesuai kebutuhan kulit kalian, dan kalian harus searching dulu tipe kulit kalian gimana biar kalian bisa dapat produk yang cocok buat kulit kalian. Kadang orang mikir semakin banyak bahan aktif yang digunain, semakin cepat hasilnya bakal kelihatan dan semakin sehat kulitnya. Padahal, nggak semua tipe kulit itu bisa nerima kerasnya bahan aktif skincare dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalian harus cross check dulu apakah tipe kulit kalian itu mampu buat nerima segitu banyak bahan aktif skincare kayak vitamin C, retinol, AHA, BHA, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, jangan terlalu sering eksfoliasi, entah itu chemical atau physical exfoliation. Soalnya entah itu eksfoliasi secara chemical ataupun physical, tujuannya itu sama-sama buat ngangkat sel kulit mati. Nah, kalau kalian terlalu sering eksfoliasi, otomatis sel kulit yang baru tumbuh pun bakalan keangkat dan kalian nggak punya lapisan sel buat ngelindungin kulit kalian yang mengakibatkan skin barrier kalian rusak. Ketiga, jangan terlalu sering cuci muka. Cuci muka normalnya itu sekitar 2-3 kali dalam sehari dengan jangka waktu minimal 8 jam sekali. Nah, kalau kalian lakuin terlalu sering, sabun muka itu selain ngebersihin muka, tapi dia juga ngangkat minyak berlebih. Nah, kalau misalkan kalian terlalu sering cuci muka, sebum-sebum atau minyak alami yang ngejaga hidrasi kulit kalian juga bakalan keangkat, yang bikin kulit kalian makin kering. Selain itu juga kan sifatnya sabun muka itu basah, jadi kalau kalian terlalu sering pakainya, otomatis pH di kulit kalian bakalan sering berubah, yang harusnya sekitaran 4-5 bisa jadi lebih basah lagi. Yang keempat, karena sinar UV juga salah satu faktor penyebab skin barrier rusak, jadi kalian harus sering-sering pakai sunscreen dari pagi dan di reapply tiap 3 jam sekali. Nah, mungkin itu tadi beberapa tips dari aku buat mencegah kerusakan skin barrier. Habis ini kita langsung lanjut ke tahap skincare-nya tiap pagi sama malam. Oke, karena aku udah cuci muka, udah bersih juga, sekarang aku mau lanjut buat nunjukin sekaligus sharing ke kalian tentang skincare apa aja yang biasa aku pakai tiap pagi sebelum aku berangkat ngampus, sebelum aku berkegiatan, atau kalau bisa aku usahain tiap hari, tiap pagi walaupun aku gak kemana-mana, aku tetap konsisten pakai. Oke, step pertama kalian harus cuci muka atau cleansing. Terserah kalian mau double cleansing atau cuma cuci muka aja, itu bebas. Yang penting kalian harus pastiin dulu muka kalian bersih dan siap untuk dikasih nutrisi dari skincare. Terus step selanjutnya aku pakai toner. Biasa aku pakai toner. Nah, toner itu fungsinya apa sih? Fungsi utama dia itu sebenarnya buat nyimbangin pH. Kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau sabun muka itu bikin kondisi kulit semakin basah, makanya kita perlu sesuatu buat nimbangin pH kulit kita, yaitu toner. Karena fokus aku di skin barrier, jadi aku cari toner yang sekiranya punya kandungan bagus buat skin barrier. Di sini aku pakai toner yang punya kandungan hyaluronic acid sama ceramide. Nah, dua-duanya itu sama-sama bagus buat skin barrier. Di sini buat hidrasi sama calming. Cara pakainya juga ada 2 tipe orang biasanya. Ada yang pakai kapas, ada yang pakai langsung di tangan. Nah, kalau pakai kapas tuh biasanya kalian langsung taruh di kapas, terus ditaruh aja di pipi kanan kiri sama dahi. Udah gitu aja kalian diemin beberapa saat. Nah, tapi karena menurut aku itu boros ke kapas, jadi aku biasa pakai langsung di tangan. Kalian tetesin di tangan beberapa tetes aja, terus kalian tepukin, kalian apply ke muka. Oke, pakainya ditepuk-tepuk pelan aja, nggak perlu yang terlalu brutal sampai kayak gini karena bakalan sakit juga ke muka kalian. Sampai sekiranya semua bagian muka kalian kena. Oke, selanjutnya habis pakai toner biasanya aku langsung pakai serum. Serum itu pun kan banyak banget ya variannya. Jadi kalian pilih dan pakai aja yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Di sini aku pilih serum yang mengandung niacinamide. Karena apa? Niacinamide itu cukup bagus buat skin barrier, juga buat brightening. Terus juga serum itu kan ada banyak macamnya, ada yang pakai pipet kayak gini, ada yang pakai palm juga, tapi di sini aku pakai yang pipet. Nah, kalau kalian pakai pipet juga kayak gini, kalian tuh harus perhatiin jangan sampai pipetnya tuh kenain ke kulit kalian biar lebih higienis. Terus juga takarannya nggak perlu banyak-banyak, 3-5 tetes buat satu muka itu udah cukup. Nah, cara ngolesinnya juga sama, ditepuk-tepuk biasa aja, jangan keras-keras. Selanjutnya sebenarnya ini opsional ya, jadi kalian boleh pakai boleh enggak. Kalau tadi itu kan kita pakai serum wajah, nah sekarang aku pakai
serum buat bawah mata buat ngurangin mata panda. Nah, kalau pakainya ini pun jangan pakai jari telunjuk, tapi pakai jari manis, karena rabaannya dia tuh paling lembut daripada 5 jari yang lainnya. Gitu. Pakainya jangan banyak-banyak, sebiji kacang hijau aja cukup buat 2 mata. Dan ini satu arah aja ngolesinnya. Jadi dari bawah ini ke sini, terus ke atas, sini ke atas lagi. Nah, maksudnya juga gitu. Oke, lanjut. Karena kulitku itu cenderung dry skin, normal to dry skin, jadi stepnya sekarang tuh benar-benar penting buat skincare rutinku sehari-hari, bahkan tiap pagi sama malam tuh aku pasti pakai, yaitu moisturizer. Di sini ketemu lagi aku sama ceramide dan hyaluronic acid, masih satu merek sama toner tadi. Jadi kita pakai di muka aja, terserah sih seberapa, nggak ada takaran khususnya, yang penting tiap sisi wajah kalian tuh kena aja. Oke, sebenarnya step buat moisturizer itu udah cukup di sini juga, nggak masalah. Tapi karena kulitku tuh cenderung kering, jadi aku butuh hidrasi lebih. Biasanya aku pakai double moisturizer biar kulitku lebih terhidrasi. Aku lupa bilang kalau semua step skincare yang kalian lakuin itu kalian harus nunggu sampai benar-benar meresap dulu, baru kalian bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, karena di sini moisturizer aku udah cukup ngeset dan ngeresap, jadi aku mau langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu penggunaan sunscreen. Penggunaan sunscreen itu benar-benar penting, jangan sampai ke skip, karena apalagi buat kalian yang suka panas-panasan, yang beraktivitas di luar dari pagi sampai sore, itu benar-benar penting buat ngelindungin wajah kalian dari sinar UV. Buat pemilihannya bebas, kalian mau pakai SPF berapa, PA berapa, tapi di sini aku pakai SPF 50, PA plus, jadi plusnya ada 4 buat benar-benar ngelindungin dari sinar UV matahari. Karena kalau kalian searching tuh sebenarnya sinar UV itu benar-benar bahaya buat kulit. Jadi kalau bisa kalian pakai yang bisa menangkal sinar UV itu, yaitu pakai UV protection dari sunscreen. Penggunanya juga hampir sama kayak moisturizer dan skincare yang lainnya, jadi kayak kalian pakai secukupnya aja di wajah, jangan banyak-banyak. Biasanya kalau ada orang bilang pakainya itu 3 ruas jari, tapi menurut aku kebanyakan, jadi aku biasa pakai sesuai kebutuhan aja. Oke, kalau udah ngeset, biasanya step terakhir dari skincare rutin aku tiap pagi adalah lip care. Lip care itu aku cuma pakai lip balm aja sih, karena bibir aku kering banget yang sampai pecah-pecah, jadi aku biasanya pakai lip balm di akhir tiap skincare rutin aku, entah itu pagi atau malam. Oke, udah selesai buat skincare paginya, jadi kalian habis ini bisa langsung timpa pakai makeup atau langsung beraktivitas juga nggak masalah. Jangan lupa juga buat reapply sunscreen tiap 3 jam sekali buat make sure aja kalian benar-benar terhindar dari sinar UV. Habis ini balik lagi buat skincare malamnya. Oke. Baru banget balik dari luar, habis seharian panas-panasan, terus sekarang juga udah malam, waktunya ngelanjutin skincare rutinnya buat yang malam hari. Tapi sebelum aku lanjut ke skincare rutinnya, aku pengen ngebersihin muka dulu biar semua polusi, kotoran, debu, dan segala macamnya hilang. Dan kalau malam hari biasanya aku pakai double cleansing buat nge-make sure semuanya benar-benar bersih. Buat step double cleansingnya, di sini aku pakai micellar water. Terserah kalian mau pakai cleansing balm atau micellar water kayak aku, itu sama aja karena cuma beda teksturnya aja. Dan kalau pakai micellar water di sini harus pakai kapas buat ngebersihinnya. Ditaruh aja micellar waternya di kapas, terus kalian bersihin aja mukanya kayak biasa, kayak kalian ngebersihin pakai air. Bisa dilihat di sini kotoran dari polusi-polusi dan makeup yang dipakai seharian. Di sini udah agak terangkat dari micellar waternya. Sekarang kita lanjut ke cuci muka biasa pakai sabun muka. Nah, sekarang udah cuci muka, udah bersih, lanjut lagi ke next step dari skincare routine yang malam. Sama kayak yang tadi pagi, kita langsung pakai tonernya aja, kayak biasa kayak tadi. Kalau udah nyerap, kita langsung lanjut kayak tadi pagi, yaitu pakai serum. Tapi di sini aku pakai 2 serum. Serum yang satunya tadi sama kayak yang tadi pagi, niacinamide, sama satunya aku pakai retinol. Retinol ini salah satu bahan aktif, jadi kalau bisa jangan langsung pakai bahan aktif yang lain kayak vitamin C, AHA, BHA, dan lain-lain sebagainya, karena itu terlalu keras buat kulit. Jadi salah satu aja bahan aktifnya. Di sini aku pakai retinol, baru nanti pakai niacinamide.
sekarang dunia perseromannya udah clear, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke next step. Next stepnya juga masih sama kayak tadi pagi. Kita pakai eye serum, kita pakai double moisturizer, kita pakai balm buat bibir. Sampai yang tadi aja sebenarnya udah cukup, cuman biasanya aku tambahin satu step lagi, yaitu pakai sleeping mask buat ngelock hidrasi kulitnya waktu kita tidur. Nah, ini optional aja sih, jadi enggak juga nggak masalah. Pakai ini juga sama aja kayak moisturizer pada umumnya, cukupnya di muka. Nah, kalau semua skincare yang kita pakai tadi udah ngeset kayak gini, berarti kita udah bisa langsung pakai buat istirahat, buat tidur, karena semua skincare rutin yang buat malam udah selesai. Nah, tapi karena tadi kita pakai sleeping mask, jangan lupa besok paginya dibilas. Langsung lanjut lagi ke skincare rutin yang pagi. Terus konsisten yang pagi malam biar kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Nah, semoga fitur tentang skincare kali ini bisa ngebantu kalian, at least buat ngebantu pilih-pilih mana skincare yang lebih diperluin buat dipakai sehari-hari, mana yang sebenarnya kurang diperluin buat dipakai sehari-hari. Juga buat kalian yang masih tabu atau kurang mengenal dunia perskincarean, aku harap kalian bisa terbantu dengan ada fitur ini, karena tiap orang menurutku berhak buat dapat healthy skin, entah itu cewek atau cowok, semua orang berhak buat dapat healthy skin. Jadi gak ada salahnya mulai dari sekarang. Makasih udah nonton, bye bye.